Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalbi yang Jadi ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah perpajakan. Dulu tentang kendala dan penggolongan pajak. Baiklah, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Pemungutan pajak dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Maka pemungutan pajak tersebut haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemungutannya, ada beberapa stelsel yang digunakan oleh pemerintah. Tentunya setiap stelsel memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baiklah, kita masuk ke stelsel pajak. Apa sih stelsel pajak itu? Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Menurut pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu stelsel nyata atau real, stelsel anggapan atau fiktif, dan stelsel campuran. Oke, kalau satu real stelsel atau stelsel nyata itu adalah suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Keuntungannya, pajak yang ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau realistis, namun kelemahannya pajak baru dipungut setelah satu tahun berjalan. Yang kedua, fiktif stelsel. Itu suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan, yang didasarkan pada undang-undang perpajakan yang bersangkutan. Misalnya dianggap penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga awal tahun pajak sudah dapat ditentukan besarnya pajak hutang untuk tahun berjalan. Nah, keuntungannya tuh, pajak dapat dipungut pada tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun, namun mempunyai kelemahan yaitu pajak yang dibayar fiktif. Yang ketiga, stelsel campuran. Suatu sistem pengenaan pajak di mana awal tahun dipungut berdasarkan fiktif stelsel dan akhir tahun ditetapkan dengan real stelsel. Nah, keuntungannya, pajak dapat dipungut pada awal tahun atau awal periode. Besarnya pajak dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya. Namun kelemahannya, karyawan bagian pajak menghitung kembali jumlah pajak setelah tahun pajak berakhir, sehingga mengakibatkan beban pekerjaan karyawan menjadi bertambah. Lanjut ke kendalanya. Kendala pemungutan pajak itu adalah kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi yang rendah. Database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian saksi yang belum konsisten dan tegas. Nah, dengan cara mengatasinya itu dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan, yaitu melakukan penyempurnaan regulasi atau perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuh kesadaran wajib pajak terpajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, terintegrasi dalam terjamin kerahasiaannya, dan meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan dan pemberian saksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang adil. Bentuk perlawanan pajak itu ada dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Kalau perlawanan pasif itu adalah adanya hambatan-hambatan yang mempersulit dalam pembayaran pajak tersebut, seperti perkembangan intelektual, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami, dan sistem kontrol yang kurang baik. Nah, kalau perlawanan aktif itu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan oleh fiskus atau penarik pajak dengan tujuan menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif itu ada dua. Yang pertama, tax avoidance atau upaya meringankan pajak dengan tidak melawan undang-undang, dan yang kedua tax evasion, itu meringankan pajak dengan melanggar undang-undang. Kalau pihak yang terkait dalam perpajakan itu pihak pertama itu negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Yang kedua atau badan, lembaga atau institusi. Pihak ketiga itu adalah warga negara atau perorangan.
Golongan pajak menurut sifatnya itu, ada pajak atas kekayaan dan pendapatan atau PPh, pajak atas lalu lintas hukum atau bea materai, lalu lintas kekayaan BPHTB, dan lalu lintas barang atau PPN. Pajak yang bersifat kebendaan atau PBB, pajak atas pemakaian PPN. Nah, kalau menurut piring itu ada tiga, itu pajak subjektif, pajak objektif, pajak langsung, pajak dan tidak langsung, pajak pusat dan pajak daerah. Jadi kesimpulannya adalah stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dilakukan dengan stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, yaitu kelemahan regulasi di bidang perpajakan, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi yang rendah. Terdapat bentuk perlawanan, yaitu perlawanan aktif dan pasif, dan pihak-pihak yang terlibat itu merupakan negara, badan, lembaga, atau institusi, perorangan, atau warga negara. Dan jenis-jenis pajak terbagi menurut lembaga pemungutnya, golongan, dan sifat. Itulah, jika ada pertanyaan, silakan berkomentar di bawah. Eh, Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.